kasih Tuhan. Kau berjanji 2-3 orang berkumpul dalam namamu, Kau hadir. Dan kami percaya itu Tuhan. Bahkan ketika Kau berfirman, Kau sedang bekerja, menggenapkan firman-Mu bagi setiap yang percaya dan menerima firman-Mu. Dan kalau Kau hadir bekerja, semua menjadi baru, semua menjadi baik. Dan tidak ada yang mustahil bagimu. Apapun yang kami harap rindu dari Engkau, ketika kami mengalamimu, semua akan terjadi. Maka hari ini terima kasih buat kehadiran-Mu, bebaslah Kau Tuhan bekerja, kami buka hati pikiran kami, datanglah lawat kami dengan kuasa kasih firman-Mu, sehingga kami hari ini lebih bersuka cita lagi, dan pulang dengan hal yang baru dari Tuhan, karena jadi siapa yang dalam Kristus ya ciptaan baru, yang lama berlalu, yang baru dari Tuhan datang. Sehingga kami terus dibaharui, naik dan naik dan naik terus, sampai menuju kesempurnaan dan surga. Oleh sebab itu, urapi kami Tuhan, dalam mendengar, beri kami roh pengertian dari apa yang kami dengar. Dan Roh Kudus terus bekerja untuk kami memutuskan melakukannya. Terima kasih Tuhan, dan kami mau duduk di kaki-Mu, menikmati hadirat dan firman-Mu. Maka berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang siap boleh berkata amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Haleluya. Hari ini secara khusus kita dari 3 gereja, Kembangan, Padang Halaban, Rantau Perapat bersatu, karena itu yang dikehendaki Tuhan. Amin. Satu di dalam dunia aja bagus, apalagi satu dalam Tuhan jauh lebih bagus. Semua yang membuat kita pisah dari yang baik, itu pekerjaan iblis. Ya. Tapi Tuhan mau kita bersatu. Orang dunia bilang bersatu kita teguh. Iya, jadi bersama kita kuat bertumbuh karena Tuhan mengatakan tempat kediamannya, gerejanya, rumahnya adalah kita. Ya. Nanti kita akan dapat renungan, tolong dibagi nanti, dan yang enggak hadir nanti boleh dibagikan oleh masing-masing koordinator. Renungan kita untuk memasuki awal tahun 2026. Dan kita sudah punya tema tahun, ya. Hari ini kita punya tema mulai dari pertemuan wilayah yang sudah berlangsung, ya. Tuhan berkati luar biasa, ya, di tanggal berapa itu? 9, ya, sukses karena kita memang berserah dan menyiapkan diri. Hari ini ya kita dengar temanya God's favorite character. Ya. Diterjemahkan dengan bahasa Hosea 6 ayat 6, perbuatan yang disukai oleh Tuhan. Ya, tentu perbuatan yang sesuai kehendaknya, sesuai firman-Nya. Apa itu? Itu jelas sudah disampaikan di Hosea pasal 6 ayat 6. Haleluya. Next. Iya. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Kata korban sembelihan, kata korban bakaran itu adalah sesuatu perbuatan, sesuatu tindakan pengorbanan yang dilakukan dalam ibadah kepada Tuhan. Tetapi bukan itu yang paling Tuhan suka. Ya, yang paling Tuhan suka kalau kita sampai pada kualitas kerohanian, yaitu kasih setia, bukan hanya kasih. Karena ada orang mengasihi Tuhan, tapi tidak setia sehingga kehilangan kasih mula-mula. Ya kan? Kasih mula-mula adalah bagaimana Tuhan melawat hidup kita, hadir dalam hidup kita, bagaimana Tuhan menyatakan cintanya, kehadirannya, pribadinya, lewat kita
pertama kali percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat atau lahir baru. Lalu kita mencintai Tuhan dengan luar biasa. Tuhan mencintai kita, kita jatuh cinta sama Tuhan, Tuhan mengasihi Tuhan, sehingga kita mulai mengejar itulah kasih mula-mula. Semua orang yang lahir baru pertama kali memiliki kasih mula-mula. Tetapi dalam perjalanan kemudian ada orang kehilangan kasih itu, tidak mengasihi lagi. Ibaratnya pernikahan, waktu mereka masih pemuda gadis, saling tertarik, jatuh cinta, dan mereka mengambil keputusan untuk sehidup semati adalah kasih. Kalau tidak mengasihi, Alkitab bilang 1 Korintus 13, itu sia-sia, tidak ada guna. Ya, apapun yang kita miliki, kalau tidak memiliki kasih lagi, itulah menjadi masalah besar. Makanya orang yang sudah kehilangan kasih mula-mula, artinya tidak memiliki kasih semula lagi, sudah kehilangan kasih itu, yang adalah kebencian, kejauhan, dan hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan. Alkitab bilang, meskipun dia masih beribadah, meskipun dia masih gereja, melayani dan sebagainya, tetapi kalau sudah kehilangan kasih mula-mula, sudah jatuh amat dalam. Jadi apakah karakter, apakah yang paling Tuhan sukai dari kita? Pertama, Tuhan mau kita mengasihi dia dengan kasih setia. Artinya tetap mengasihi situasi apapun. Haleluya. Demikian juga pernikahan. Begitu mereka tidak saling mencintai, pasti saling menyakiti, saling menyalahkan, saling menuntut. Tidak memberi lagi. Akhirnya saudaraku, meskipun mereka masih aktif sebagai suami istri, tetapi karena cintanya sudah tidak ada lagi, sudah kehilangan seperti mula-mula mereka ambil keputusan untuk menikah, maka sudah hambar pernikahan itu. Hanya ada yang mengambil keputusan bercerai, ada yang tidak. Tapi sama aja, sudah sama dengan tidak ada lagi yang bisa dinikmati dalam pernikahan ini kecuali persoalan demi persoalan. Dan itu tidak boleh terjadi. Haleluya. Maka di tahun depan kita harus mengalami pemulihan ini. Karena gereja yang kuat adalah terdiri dari keluarga yang dipulihkan. Keluarga yang sudah diubah Tuhan dan Tuhan sanggup mengubah, ya. Dan dari keluarga yang kuat inilah lahir anak-anak perkasa. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, makanya saya mohon, ya, gereja dalam hal ini adalah pemimpin rohani harus kolaborasi dengan orang tua jasmani untuk mendidik anak ini, ya. Supaya saudaraku terjadi percepatan. Ini kadang-kadang kulihat orang tua nggak sungguh-sungguh, anak-anak sungguh-sungguh gitu. Begitu di gereja mereka berapi-api, dipompa, dibenahi. Begitu di rumah mereka down lagi. Karena mereka menerima situasi yang berbeda dengan di gereja. Ini nggak boleh terjadi. Dan saya melihat begitu, ya kan? Bahkan dulu pernah saya marah dalam khotbah, ada pula orang tua memarahi anaknya datang kebaktian hanya gara-gara anaknya belum sempurna di rumah. Bahkan sempat saya dengar menyalahkan pemimpin. Apa begitu diajari pendetamu? Apa begitu diajar pembimbingmu? Kok begini? Jangan lagi kau ke gereja. Dan itu saudaraku jebakan dari iblis. Nah kalau dia nggak ke gereja, pasti dia keluar dari gereja. Padahal di gereja lah tempat dia boleh diubah Tuhan. Haleluya. Maka rumah jasmani harus identik dengan rumah rohani. Ya, jadi pemimpin rohani, saya dengan para mentor harus kolaborasi kerjasama dengan orang tua. Ini kadang-kadang orang tuanya nggak pernah gereja, anaknya berapi-api. Jadi kadang-kadang kasihan kita lihat anaknya itu. Kadang-kadang saya menangis, aduh kasihan lah ini gitu ya. Ya kan? Anaknya begitu luar biasa mengikut Tuhan. Ya, tetapi orang tuanya malah enggak gitu. Malah sempat dulu menyalahkan pemimpin gereja. Apa itu gereja-gereja gitu? Seolah-olah kalau sudah gereja sekali, dua kali, 1 tahun, 1 bulan, udah sempurna anak itu di rumah. Padahal dia gak sadar, dia sudah Kristen mulai dari anak-anak kecil sampai sudah tua pun. Titik-titik lah itu ya. Haleluya. Itu sebabnya kita harus perbaiki ini. Amin. Itu sebabnya kita harus sampai pada kualitas rohani, kasih setia. Karena karakter setia itu yang paling Tuhan tuntut di akhirnya. Kalau baik, orang baik, tapi setia itu siapa? Karena kesetiaan itu memastikan kita tetap naik, kesetiaan itu memastikan kita pada puncaknya. Haleluya.
dan dikolaborasi dengan kasih. Kenapa kita setia? Karena kita mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Haleluya. Makanya untuk bisa sampai ke sini itu tidak terjadi. Karena ini adalah buah roh. Kasih, ya, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kesetiaan itu buah roh. Artinya hasil pekerjaan Tuhan melalui roh dan firman dalam diri kita. Maka kita harus memberi diri, ya. Maka pohon dikenal dari buahnya. Kekristenan dilihat juga dari buahnya. Nah, untuk mencapai ini enggak terjadi, itu proses pertumbuhan, ya. Maka dikatakan di sini, maka apa yang harus kita lakukan? Dan itu yang paling Tuhan sukai, dikatakan dan menyukai pengenalan akan kalau kita berusaha sungguh-sungguh berapapun harganya, ya, seperti Hosea 6 ayat 3 dikatakan, berusahalah sungguh-sungguh mengenal Tuhan, Tuhan pasti datang. Nah, Tuhan yang berinisiatif untuk mendatangi, untuk melawat kita dan menolong kita, menyelamatkan kita. Bukan kita yang mencari Tuhan sebenarnya awalnya. Tuhan yang cari kita. Ya, dan Tuhan yang meminta kita mendekat karena Tuhan mau mendekat. Karena tidak bisa kita mendekati orang yang menjauh dari kita. Nah, itu sebabnya Tuhan suruh kita bertobat supaya mendekat kepada Tuhan. Lalu Tuhan bilang ke orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, membangun hubungan sampai pada titik nanti mengasihi dan kasih setia, maka Tuhan menginginkan kita harus berusaha sungguh-sungguh mendekati Dia, mengenal Dia. Disebut di sini pengenalan akan Allah, dan itulah usaha pengorbanan, tujuan, perbuatan paling Tuhan sukai dibanding kur apa saja pun. Haleluya. Karena contoh saudara, kalau kita nggak mengasihi di mata Tuhan, kita nol. Ya, 1 Korintus 13 bilang, imannya mantap, segalanya mantap, nggak ada kasih, malah yang ada kebencian, itu masih nol. Nah, seluruh hukum Allah di 613 hukum Taurat yang disarikan menjadi 10 hukum yang diberi kepada Musa, itu tergantung kepada satu kata, kasih. Haleluya, kasih kepada Allah sekaligus akibatnya mengasihi sesama. Nah, itu sebabnya saudaraku, Tuhan suka kalau kita sampai pada kekristenan level kasih setia. Tapi untuk itu, Dia pingin sekali lebih menyukai apapun yang kita usahakan lakukan adalah mengenal Allah. Bangun hubungan. Next. Mengenal itu dalam arti kata lain intim. Kalau dalam bahasa asli Alkitab kita ditulis ginosko. Ginosko ini adalah mengenal secara intim. Artinya mengalami kedekatan, pengalaman pribadi yang sangat dalam. Bukan tahu tapi mengalami hubungan yang sangat dalam. Digambarkan seperti hubungan suami istri setelah saling mencintai menikah. Lebih lagi dengan Tuhan. Next. Itulah arti mengenal di sini. Jadi banyak orang menganggap kalau sudah tahu firman, kalau sudah tahu tentang Yesus, mereka menganggap sudah. Tidak. Mengenal di sini dalam bahasa asli bukan sekedar tahu, bukan sekedar mengetahui secara teori, tetapi pengalaman pribadi yang real dengan Tuhan. Ya, terus next. Yohanes 15 ayat 4. Dikatakan di sana bahwa seperti ranting kalau tinggal pada pokok, maka ranting itu akan berbuah banyak. Sebab ranting tidak bisa menghasilkan buah dari dirinya kalau tidak tinggal pada pokok. Begitu juga kita harus tinggal dalam Yesus, Yesus dalam kita. Maksudnya kita harus mengalami keintiman secara hubungan. Jadi kekristenan sejati adalah keintiman relasional, bukan aktivitas keagamaan semata. Kita lebih dari sekedar agama. Karena Yesus tidak mendirikan agama Kristen. Yesus untuk menyelamatkan semua orang berdosa. Hanya tahun 325 oleh raja dijadikanlah Kristen itu agama karena dia raja. Tidak ada masalah dengan itu. Tetapi kekristenan lebih dari agama. Karena apa? Kekristenan adalah berbicara hubungan yang mendalam secara pribadi dengan Yesus. Jadi kalau saudara belum mengalami hubungan yang intim, perjumpaan yang real dengan Yesus, engkau masih beragama Kristen, walaupun kau bernatal 7 tahun seperti ini. Walaupun kau tahu ayat-ayat firman, bahkan mungkin seperti Nikodemus sudah hafal ayat kitab Kejadian, Keluaran, Bilangan karena dia pemimpin agama Yahudi.
Tapi ketika Yesus bilang kalau kau belum dilahirkan kembali, artinya mengalami proses hubungan yang intim dengan Tuhan lewat pekerjaan Roh Kudus dan firman, kau belum bisa melihat, jangankan masuk melihat kerajaan Allah. Jadi kekristenan yang sejati itu adalah hubungan yang sangat mendalam pribadi dengan Yesus yang kita sembah, yang jadikan Tuhan Juru Selamat. Jadi lebih dari beragama. Ya, kita memang dilahirkan sudah beragama Kristen karena bapak kita, opung kita Kristen. Tetapi itu tidak jaminan kita sudah Kristen sejati. Bukan jaminan itu membuat kita selamat. Karena keselamatan itu didefinisikan oleh Tuhan dalam kitab Yohanes, yaitu saudaraku, bahwa kita mengenal Dia, mengenal intim dengan Yesus. Itulah hidup kekal. Haleluya. Makanya nanti di akhir zaman di Matius 7, Yesus bilang akan berterus terang. Banyak orang berseru-seru, Tuhan, Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus bilang, bukan yang berseru. Bahkan ada yang berkata, aku sudah melakukan demi namamu. Sudah korban bakaran sebelihan melayani khotbah seperti saya. Jadi pendeta tidak jaminan masuk surga. Bisa saja. Karena kita hafal ayat-ayat, kita pandai menguraikannya, bisa jadi pendeta. Tapi pendeta bukan jaminan. Seharusnya jadi pendeta, harus sudah lahir baru mengenal Tuhan, seharusnya. Tapi kadang-kadang nggak seperti itu ya. Nah, oleh sebab itu saudaraku, maka pada akhir zaman nanti banyak orang terkejut. Saya harap kita yang hadir di sini jangan terkejut. Ya, mereka bilang, bukankah kami mengusir setan demi namamu? Ya, karena nama Yesus berkuasa, setan tunduk. Menyembuhkan demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu. Memang nama Yesus hebat sekali. Dengan banyak sekali aktivitas. Tapi apa kata Tuhan? Nyah, aku tidak pernah mengenal kamu. Kata mengenal di sini dipakai kata asli ginosho. Aku nggak pernah punya hubungan pribadi denganmu. Ya kan? Aku nggak pernah memiliki keintiman secara pribadi denganmu. Dan itulah keselamatan. Haleluya. Jadi kalau kau mau memastikan kau pasti masuk surga, maka koreksi hatimu, hidupmu. Apakah kau masih bisa intim dengan Tuhan? Atau tidak? Oh dulu Pak, iya. Berarti kau kehilangan kasih mula-mula. Maka kau harus bertobat, lakukan semula seperti dulu bagaimana kau polosnya ikut Tuhan. Bagaimana kau mencari Tuhan, membuka hatimu dengan firman. Sehingga engkau dipulihkan. Haleluya. Sehingga kau akhirnya terus mengasihi Tuhan sampai pada kualitas kasih setia, dan itu yang Tuhan suka. Itu karakter yang Tuhan suka. Haleluya. God's favorite karakter. Haleluya. Kalau soal pandai nyanyi, pandai main musik, melayani, ya bagus, suka banyak orang. Tetapi kalau tanpa didasari kasih setia, Tuhan bilang itu kan hanya permainan-permainan agama. Orang beragama hebat kali, fanatik sekali dia, ya kan? Dengan agamanya, kita lebih dari itu. Haleluya. Kita mau melakukan apa saja karena kita mengenal Tuhan. Karena kita intim dengan Tuhan. Karena kita mencintai secara mendalam akan Tuhan. Sehingga kita mau melakukan apa saja yang Tuhan kehendaki. Sehingga sasaran hidup kita adalah mau menyenangkan Dia. Ingin mengenal di dalam lagi. Dan itulah maksudnya cari dahulu kerajaan Allah dan orang seperti ini akan ada progres, ada peningkatan, bertambah. Dunia ini sedang merosot. Tapi anak Tuhan dibawa terus bertambah. Haleluya. Kata bertambah itu adalah manifestasi bertumbuh. Bertumbuh berarti berubah semakin baik. Haleluya. Dalam pertumbuhan ini akhirnya menghasilkan buah yang baik. Haleluya. Nah, itu sebabnya Tuhan suka sekali kalau kita berusaha mengenal Tuhan. Karena itu yang Tuhan sangat suka, paling suka dari kita. Berkhotbah ini menjadi sesuatu yang ada artinya kalau didasari dengan hubungan intim dengan Tuhan. Kalau tidak, permainan agama itu semua. Dan Tuhan tidak pernah mendirikan agama. Tuhan adalah juru selamat bagi semua orang berdosa. Haleluya. Nah, untuk itu saudaraku, membangun hubungan intim ini, hubungan intim itu next dikatakan seperti ini. Satu, koinonia bahasa aslinya, artinya persekutuan intim.
Yang kedua disebut ginosko, mengenal secara mendalam dan pribadi Yesus, ngalami Yesus. Ya, sampai kau melakukan, waktu aku berdoa Tuhan dijamah Tuhan aku, Pak. Waktu aku baca Alkitab Tuhan bicara sama aku, Pak. Waktu aku menyembah, aku merasakan lawatan Tuhan. Nah itu yang sebenarnya disebut ginosko. Waktu aku berdoa, rupanya lupa aku, ketiduran aku. Itu bukan ginosko itu ya. Ya, terus ginosko itu atau hubungan intim itu tadi persekutuan, kanunia, terus ginosko mengenal secara mendalam dan pribadi, terus hubungan intim dengan Tuhan itu juga disebut meno atau tinggal dalam Tuhan secara terus-menerus. Inilah yang disebut setia. Haleluya. Itu artinya, saudaraku, dan itu bisa kita lakukan melalui persekutuan kita dengan firman. Next. Ya, saya lewatkan aja. Ya, yang pertama kita harus mengenal Yesus lewat firman atau bersekutu dengan firman-Nya. Yohanes 15 ayat 7, Yesus berkata, "Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu." Hubungan ini yang membuat kita minta apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Jadi hubungan itu membuat kita menerima apa saja. Makanya saudaraku, ada progres kekristenan kita. Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Lalu akhirnya kita mengalami kasih-Nya. Dan akibatnya pertumbuhannya adalah kita mengasihi Tuhan. Tuhan yang cari kita dulu-dulu. Begitu kita menemukan Tuhan, buahnya, hasilnya, progresnya, kita mencari Tuhan. Haleluya. Nah, Tuhan memberikan kepada kita. Lalu buahnya, hasilnya, progresnya, kita mulai memberi kepada Tuhan. Nah, seperti itu. Tuhan mengampuni segala dosa kita. Dan Tuhan akhirnya membawa kita mengalami perubahan. Kita akhirnya suka mengampuni orang yang bersalah pada kita. Nah, itu ya. Tuhan melayani kita. Akhirnya setelah kita mengalami kasih Tuhan, pelayanan Tuhan, akhirnya kita berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Amin. Jadi itu apanya? Pergeserannya. Ya, makanya di sini kalau kita mau dewasa, kita datang ke kebaktian, mau cari tahu apa yang Tuhan mau. Maka kita dengar firman, bimbingan Roh Kudus, dan kita lakukan apa yang Tuhan suka. Apa yang Tuhan suka, itu. Jadi bukan suka kita. Ya sekarang banyak orang, saudaraku, ke gereja mencari kesukaannya. Gimana dia supaya senang, gak menyenangkan Tuhan gitu ya kan. Makanya, AC-nya kurang dingin. Itu yang dicari-cari kan. Pemain musiknya kurang keren gitu. Jadi dia pergi ke gereja mencari kesenangannya, bukan menyenangkan hati Tuhan. Itu Kristen duniawi itu ya. Kalau Kristen rohani yang betul-betul Kristen sejati, dia mau membangun hubungan dengan Tuhan supaya dia tahu apa yang Tuhan suka. Dulu Tuhan menyatakan cintanya, sekarang kita harus menyatakan cinta kita kepada Tuhan. Amin. Dulu kita diberkati Tuhan, disenangkan Tuhan. Waduh, terima kasih Tuhan, kau baik, kau sembuhkan aku, segala macam. Tetapi Tuhan mau sekarang kita bagaimana mencari tahu apa yang Tuhan suka. God's favorite karakter. Haleluya. Apa yang paling Tuhan suka? Dia mau melihat kita mencintai dia dengan kasih setia. Dia mau kita semua usaha kita terutama adalah bagaimana membangun hubungan intim dengan Tuhan. Kalau kau berusaha untuk sukses, belum tentu kau sukses. Berusaha kau cari uang supaya kaya, belum tentu kaya. Tapi kalau kau berusaha sungguh-sungguh cari Tuhan, pasti Tuhan menyatakan diri. Karena itu yang dia suka dari kita. Itu yang dia tunggu dari kita. Jadi biasakan nanti kekristenanmu, jangan Kristen duniawi, hanya mencari keinginannya. Makanya banyak orang datang ke gereja jadi nggak dapat berkat, malah bikin dosa. Kenapa? Karena membangun egonya, egoisnya, kepentingan diri sendiri. Iya kan? Dia datang ke gereja untuk mencari bagaimana orang melayani dia, supaya Tuhan memuaskan dia. Tuhan menyembuhkan 10 orang kusta. Setelah itu mereka nggak ingat Yesus, hanya satu yang datang mengucap syukur kepada Yesus. Nah itu kalau orang hanya pingin mendapat apa yang dia suka. Coba saudaraku, rubah karaktermu. Ya adalah bagaimana kau mengekspresikan kasihmu dengan setia. Kau datang ke gereja untuk mencari tahu apa yang menyukakan hati Tuhan. Dan kau melakukannya semua. Menangkan hati Tuhan. Haleluya. Itu yang Tuhan suka.
Itu yang mencari dahulu kerajaan Allah. Pasti yang lain ditambahkan. Pasti yang lain hebat. Amin. Maka kita perlu tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, kesukaan Tuhan melalui firman-Nya. Mengenal firman-Nya. Yang kedua, kita harus berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa. Menjadi orang yang hidup dalam doa, berdoa. Doa itu berkomunikasi, ya. Ibarat sekarang kita pakai handphone komunikasi. Nah, kita komunikasinya pakai doa. Doa itu bukan sekedar meminta, lebih dari meminta. Itu kita berbincang-bincang dengan Tuhan. Kita curhat dengan Tuhan, nanti kita dengar Tuhan, dia bicara kepada kita. Ya, sekaligus melatih telinga rohani kita, kepekaan rohani kita, ya. Dan mendengar firman Tuhan itu kunci awal kesuksesan dalam Tuhan, ya. Jadi berdoa. Haleluya. Yang ketiga, saudaraku, mari belajar tinggal dalam Kristus. Artinya, saudaraku, belajar berdiam, menantikan Tuhan, belajar melekat, belajar mendekati Tuhan. Jangan mau terpisah. Karena orang yang menantikan Tuhan, Tuhan akan datang dan memberi dia kekuatan baru. Sehingga dia bisa terbang seperti Raja Wali. Letih, akhirnya dia dibaharui. Akhirnya dia lari tidak letih, berjalan tidak lelah. Haleluya. Jadi Kristen Raja Wali, siap menghadapi badai tantangan, gunung masalah, lembah bahaya, siap kalau kita seperti Raja Wali. Karena Tuhan dia mau buat kita menang lebih dari pemenang. Haleluya. Dan itu hanya dilakukan orang yang membangun hubungan intim dengan Tuhan. Enggak yang lain, ya. Itu sebabnya, saudaraku, belajarlah tinggal. Yang keempat, ya, belajarlah mentaati firman. Amin. Haleluya. Ya, anak-anak kita diajari, ya, jangan secara formalitas hafal. Dimulana, lupa pula itu. Ini kuliah, luar biasa anak kita. Bahasa Inggris satu pasal. Ya, yang macet-macet itu ya karena kurang dipelajari di rumah. Kalau dipelajari serius, ya pasti itu. Makanya guru sekolah minggu kadang-kadang perlu tegas, ya kan. Guru matematika, fisika, kimia katanya sulit. Kenapa sulit? Kalau orang nggak serius belajar itu nggak akan dapat itu. Ya kan? Dan semua pelajaran, apalagi matematika. Maka biasanya guru fisika, matematika itu kejam-kejam itu. Perhatikan katanya, kalau saya dilempar pakai apa dulu? Pakai penghapus kayu yang berat. Katanya. Karena kalau nggak diperhatikan, nggak akan dapat itu. Kita bilang sulit karena kita nggak betul-betul mempelajarinya. Sebenarnya nggak belajar. Apalagi saya lihat, anak-anak ini sebenarnya kalau mau mengasah, anak-anak ini pintar. Makanya ada orang usia 8 tahun, udah jago main piano. Ya, dilatih sama orang tuanya. Jangan kita bilang, mana mungkin dia tahu, anak-anak ini, apalagi anak Tuhan. Luar biasa itu. Terbukti anak kecil aja tadi bisa dia kan. Malah yang besar-besar yang agak nggak bisa. Bukan soal nggak bisa, soalnya tidak mau. Kalau di mana ada kemauan, iya, haleluya. Dan kita sedang berdoa, ya, para pelayan sedang mengarahkan pemuda, remaja dan anak-anak ini harus generasi yang hebat. Ya, selama ini saya sudah melayani, saya melayani 32 tahun saya melayani. Maka saya bilang sama pelayan-pelayan, belum ada orang hebat yang muncul bersama saya. Dan itu kelemahan saya. Kenapa? Ya itu tadi. Gak ada yang sungguh-sungguh sekali. Ya, sudah pada taraf tertentu, udah bisa khotbah, berontak, bikin gereja baru gitu. Selama ini kan. Padahal belum ada apa-apanya. Iya. Padahal sasaran kita bukan itu. Sasaran kita adalah bagaimana kita memiliki karakter kasih setia. Dan kita berusaha sungguh-sungguh bagaimana mengenal Tuhan secara dalam. Yang akan ditambahkan. Haleluya. Kalau ada orang yang berkualitas, itu dicari, apalagi zaman sekarang. Ya. Jadi kalau kau punya kualitas, pekerjaan yang mencari kau, bukan kau mencari pekerjaan. Iya. Tidak peduli. Ya. Kau latar belakangnya kayak Susi, Menteri Kelautan itu, tamat SMP. Tapi kemampuannya internasional kan. Karena dia belajar memang di luar sekolah. Apalagi dalam sekolah, ya kan? Jadi kekristenan juga bukan sekedar teori, tapi bagaimana kita mampu mengalami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi perlu jadi biasanya yang macet-macet itu disonggak sama guru sekolah minggunya. Itu aja kok nggak hafal. Orang dia main game aja di rumah, dibiari kan? Ya nggak hafal.
Saya mempelajari, saudaraku, game yang paling laris itu adalah membahayakan otak manusia. Karena itu udah ada setting gelombang otaknya itu. Yes. Saya pelajari 5 gelombang otak yang mempengaruhi manusia. Dan saya sudah bagikan sedikit di sini, gelombang theta yang paling bagus. Dan game itu nggak ada di gelombang theta itu gelombang yang beta yang bahaya itu. Iya, makanya hati-hati. Coba lagi asik dia main game, ambillah handphonenya, pasti nangis dia lemparnya kau pakai batu. Karena otaknya udah dirusak itu. Hati-hati. Tapi Pak, kalau nggak dikasih nggak menak dia katanya. Artinya biarlah dia jinak dia kasih handphone. Ya, tapi rusak dia. Makanya kadang-kadang guru sekolah minggu perlu tugas, gitu kan? Ya kan? Oh, di sini saya dengar langsung dibilang, kalau nggak bisa kau nggak usah ikut. Ya. Jadi anak-anak sebenarnya punya kemauan, hanya tinggal diarahkan. Enggak, aku harus bisa, aku harus mau tampil. Ya, akhirnya diarahkan bukan hanya tampil. Amin. Tapi ada tidak ada kemajuan tanpa ketaatan. Makanya di Gambangan di Padang Halaban ajar mereka taat. Kasih karunia menyusul itu nanti. Ada kuliah dulu anak-anak kita saya lihat, aduh, gak karu-karuan lah, baik secara pengetahuan, kemampuan. Ya, tapi setelah mereka sungguh-sungguh ikut Tuhan tambahkan kasih karunia, Tuhan tambahkan. Wah, kulihat progresnya cepat kali, luar biasa. Bahkan ada saya perhatikan anak muda kita, ini tanda kutip paling rendah lah rohaninya. Tapi udah lumayan, udah jadi dia di luar sana. Udah kepala dia, udah juara. Apalagi sungguh-sungguh dalam Tuhan. Dan memang Tuhan mau kita menjadi kepala. Amin. Kalau kita baik-baik mendengar suara Tuhan, melakukannya dengan setia, kau jadi kepala, tidak ekor. Maksudnya kita mempengaruhi, tidak dipengaruhi. Kita menjadi berkat, bukan sekedar mencari-cari berkat. Kita yang menjadi berkat karena Tuhan sumber berkatnya. Haleluya. Dan Tuhan mau kita sampai ke sana. Amin. Dan ini sedang kita doakan. Makanya aku bilang kolaborasilah. Berarti mati pesawat di sana. Ya, jadi kolaborasilah gereja, pemimpin rohani dengan orang tua. Dahsyat ini anak. Sedangkan belum kolaborasi udah mantap ini kuliah. Ada juara kelas, ada ketua kelas. Iya kan? Padahal kalau kuliah secara manusia, aduh. Tapi kalau engkau kenal Tuhan, anak-anak ini kenal Tuhan, ada kasih karunia, ada sesuatu yang Tuhan kasih melebihi sehingga kita diangkat di atas segala bangsa. Amin. Karena Tuhan sudah bilang begitu, ya kan? Tuhan bisa melakukannya melalui firman dan rohnya. Asal dalam diri anak itu ada Roh Kudus dan firman, ketika mereka diajari taat, pasti bisa. Dan saya sudah mengalaminya. Saya 7 tahun guru, saya ajar murid-murid seperti itu. Juara umum mereka, padahal bukan orang kaya. Malah saya lihat mereka adalah orang miskin. Tapi bisa juara umum. Nah, kenapa? Ada kasih karunia. Logikanya begini, kalau kita percaya mau menyerahkan hidup, surga pun diberi Tuhan Yesus gratis. Itu namanya kasih karunia. Apalagi hikmat, kepintaran, kesuksesan. Terlalu mudah Tuhan memberi. Tetapi bukan itu yang paling Tuhan suka yang untuk kita capai. Dia mau kita kasih setia dulu, berusaha mengenal dulu. Yang lain pasti dikasihnya. Amin. Makanya kamu anak-anak akan hebat nanti. Makanya tunduk sama guru sekolah minggu, para mentor. Jangan lawan-lawan. Ya, lawan apa untungmu? Iya, zaman sekarang kalau enggak sintuannya dilawan, pendetanya. Tak apapun dilawan. Iblis enggak pernah dilawannya. Jadi digosipinya, firman enggak pernah digosipkannya. Nah, jadi tertipu-tipu semua banyak anak Tuhan ini kan. Nah, mulai hari ini kita akhiri itu. Amin. Karena kita mau melakukan yang Tuhan sukai. Haleluya. Jadi belajar taat. Haleluya. Pelajarilah kitab Daniel. Kenapa Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel hebat? Termasuk Daniel. Hebat sekali. Padahal dia keturunan budak. 430 tahun mereka diperbudak dulu. Keturunan budak itu Daniel, orang Israel Ibrani itu.
Tapi mereka adalah orang yang takut akan Tuhan. Mereka adalah orang yang secara roh mengutamakan Tuhan, mengasihi Tuhan. Tapi mereka melebihi semua orang-orang di seluruh dunia. Waktu itu raja yang sangat berkuasa, lebih dari Amerika sekarang, dia menguasai dunia, namanya Nebukadnezar, Raja Nebukadnezar. Dan Daniel lah pemimpinnya. Dia yang menguasai, saudaraku, sebagai Perdana Menteri pelaksana tugas mengoperasikan kekuasaan di seluruh dunia melalui kerajaan Nebukadnezar Babilonia. Kenapa? Karena Daniel orangnya luar biasa. Baik karakternya, baik juga ilmu pengetahuannya. 10 kali lebih pintar dari orang pintar sedunia. Itu dia. Tapi Daniel adalah seorang yang dekat dengan Tuhan. 3 kali sehari dia khusus berdoa bersekutu dengan Tuhan. Kalau kita saat teduh pun macet-macet, diperbaiki lah itu. Amin. Kenapa? Rahasianya saya baca, kenapa Daniel begitu hebat, luar biasa, karakternya luar biasa, imannya luar biasa, sampai disuruh dia menyembah berhala, dia nggak mau. Meskipun diancam dibunuh hidup-hidup dengan dimasukkan ke gua singa untuk disantap singa sebagai hukuman mati, dia nggak mau, dia setia dengan Tuhan. Lebih bagus aku mati dengan Tuhan daripada hidup tanpa Tuhan, kira-kira begitu dia. Akhirnya dia dihukum mati karena nggak mau menyembah berhala, karena dia memiliki kasih setia dan Tuhan suka itu. Akhirnya bukannya singa itu yang memakan dia, singa itu ketakutan sama dia ketika dimasukkan ke gua singa. Dan justru dari tempat itu Tuhan angkat dia menjadi Perdana Menteri. Rajanya 3 kali ganti, dia eksis terus menjadi Perdana Menteri yang sangat berkuasa. Haleluya. Kenapa luar biasa? Jawabnya dalam bahasa Inggris, excellent spirit. Katakan. Apa artinya excellent spirit? Rohnya yang kuat, yang luar biasa. Itu artinya dia punya kerohanian, kedekatan dengan Tuhan. Umat yang mengenal Allahnya, ginosko dengan Allahnya, akan kuat dan bertindak. Amin. Makanya si Daniel itu kuat rohnya, dan akhirnya yang lain ditambahkan Tuhan, dan dia saudara bisa bertindak menjadi Perdana Menteri di negara superpower yang menguasai dunia. Dan saya yakin, kalau kamu mempunyai excellent spirit, anak-anak kita semua akan hebat ikat saudara. Walaupun latar belakang Daniel itu keturunan budak, tetapi dia menjadi penguasa karena spiritnya, excellent spirit. Amin. Lihatlah, dan saya sudah melihat itu mulai. Ya anak-anak kita akan tampil hebat. Kita lihat seperti sederhana dia. Begitu ke dunia nanti, wow, apalagi hebat di hadapan Tuhan. Wah. Nah, aku perhatikan anak muda kita sini. Di sini nggak ada apa-apanya dia. Nggak ada apa-apa, tiap hari dimarahinya di sini karena rohaninya sangat rendah. Tapi di luar sana udah hebat dia, udah memimpin dia. Apalagi sempat bagus rohaninya, excellent spirit, nggak tahu lagi. Tahap apalah yang bikin Tuhan jadi kepala dia nanti. Amin. Ya, tiba-tiba nanti kita karena kualitas itu bisa jadi menteri, bisa jadi duta besar, bisa dari pokoknya terserah Tuhan lah. Apa maunya Tuhan supaya nama Tuhan kita tinggikan, muliakan. Saudara siap-siap mengalami ini. Tapi kalau sudah terjadi, ingat itu karena Tuhan. Ingat Tuhan dan rumah Tuhan. Amin. Jangan terus sombong. Orang sombong itu nggak ingat Tuhan, nggak ingat rumahnya. Dianggapnya itu karena dia. Nah itu nggak bisa terjadi. Ya, maka kita harus bersekutu dengan Tuhan. Mulai belajar mentaati Tuhan. Amin. Amin. Nah itu terjadi. Itu terjadi. Jadi jangan hanya kita menonton orang mengalaminya. Kita juga harus mengalaminya. Karena kita punya Tuhan yang sama dan Tuhan punya rencana yang sama. Rancanganku mengenai kamu, kata Tuhan. Rancangan damai sejahtera, bukan celaka, bukan yang buruk, bukan yang jahat. Tapi rancangan yang penuh harapan. Jadi ada harapan besar. Haleluya. Iya. Ya. Akan ada. Dulu saya pernah berbuat khotbah di Padang Halaman. Anak-anak kita kan ada yang go internasional, pergi ke luar negeri, itu sudah tergenapi. Hanya sebagian gak ingat rumah kan. Udah go internasional itu. Tapi jangan hanya berkatnya, jangan hanya kesuksesannya. Itu belum sampai pada titik yang Tuhan paling suka. Apa yang paling Tuhan suka dari kita? Kasih setia. Apa yang paling Tuhan suka dari kita untuk kita usahakan? Mengenal Dia. Makanya itu yang saudara kejar. Kita lihat, kita akan mengalami progres yang luar biasa. Ya,
Kita di gereja masih biasa-biasa, begitu terjun keluar udah luar biasa. Apalagi di hadapan Tuhan sudah hebat. Wah, di dunia ini nggak tahu lagi kan, di atas segala bangsa kita nanti. Amin. Amin. Nah, bukan karena kita, karena Tuhan sudah punya rencana dan Dia akan melakukannya ketika kau mengikut Tuhan. Sungguh bertumbuh terus, membangun rohanimu. Terus bersekutu dengan Tuhan. Tuhan akan tambahkan semuanya. Tuhan akan tambahkan. Jadi apanya cara melihat kehidupan Kristen yang sejati itu hubungannya dengan Tuhan. Cara melihat Kristen yang bertumbuh itu hidupnya naik dalam hal yang baik. Amin. Dan harus bertumbuh. Kalau nggak bertumbuh susah kita. Kenapa? Karena masalah makin hebat, makin kompleks, penyakit makin hebat. Goncangan politik, ekonomi, dunia akan makin hebat. Nah, kalau kau tidak makin hebat, nggak di atas goncangan itu imanmu, habislah kau. Makanya kerohanian yang menjawabnya. Jadi ekonomi akan semakin goncang, artinya akan terjadi daya penghasilan minim tapi daya untuk membeli mahal, ya kan? Kalau dulu makan saya tahun 80-an, satu bulan di kota Bandung 15.000, sekarang tak bisa lagi. Makan bakso tanpa teh botol 15.000. Nah, jadi artinya harus bertumbuh secara ekonomi, terutama secara rohani. Kita harus di atas dunia. Dunia dikatakan makin goncang, makin merosot, makin susah, makin sukar. Iman kita harus naik. Amin. Bukan masalahnya cobaan, godaan, tantangan hebat. Masalahnya kau tidak memiliki iman yang hebat. Nah, iman yang hebat adalah orang yang terus bergaul intim dengan Tuhan. Dan Roh Kudus dan firman-Nya yang kita terima terus-menerus itu akan membangun kita. Sehingga kita sampai pada excellent spirit. Amin. Yang tua badannya, spiritnya, jiwanya, semangatnya, kekuatan yang dari Tuhan masih muda. Haleluya. Saya setiap ketemu sama murid saya SMP SMA dulu, heran dia lihat saya. Wah, enggak tua-tua Bapak katanya. Padahal saya rasa sudah tua juga kan. Iya, malah sama tuanya. Ya, datang pernah satu keluarga datang bekas murid saya. Udah sama kami tuanya dengan dia. Padahal jauh beda itu dulu, ya kan? Kenapa? Karena apa? Ada kekuatan yang baru dari Tuhan. Amin. Itu yang membuat kita Raja Wali itu kan transformasi 40-60 tahun kan. Akhirnya cakarnya, paruhnya, bulunya baru kembali dia seperti Raja Wali yang muda. Nah, seperti itu kita. Amin. Nah, itu sebabnya bisa tubuh merosot tapi roh harus naik. Roh itu yang akan menghandle semuanya diri kita. Haleluya. Nah, itu sebabnya kita harus terus diajari Tuhan dalam banyak hal, tetapi itu kita dapat kalau kita intim dengan Tuhan. Amin. Nah, itu yang paling Tuhan suka. Nah, ke depan kita akan belajar ini lebih dalam, karena gak usah takut. Tuhan memiliki segala kuasa di bumi, di surga. Apapun goncangan, apapun tantangan, Tuhan lebih hebat dari semua itu. Masalahnya apakah kita kuat atau tidak. Contoh, nanti misalnya harga beras 10 kilo, harganya 1 juta. Kau gak usah stres, gak usah merepet, gak usah demon. Kenapa? Kalau gajimu 100 juta atau 1 miliar, gak ada masalah itu. Iya kan? Masalahnya kalau uangmu kecil, 10 tahun, kau punya gaji sekarang 5 juta, udah cukuplah, sederhana lah kan. 10 tahun lagi, kau tetap 5 juta, gajimu gak bertumbuh ekonomimu, 10 tahun lagi kau orang paling miskin nanti, dengan gaji 5 juta. Artinya kita harus bertumbuh dalam segala hal. Haleluya. Dulu uang makan saya 1 bulan di kota Bandung 3 kali makan sehari, 15.000. Sekarang, makan bakso, udah habis 15.000. Lalu 29 hari lagi nggak makan lah, begitu kan? Nah, itu sebabnya saudara kita harus bertumbuh dan Tuhan mau kita akan bertumbuh. Dunia tidak makin bertumbuh, dunia akan makin goncang, yang goncang akan goncang, yang jatuh akan jatuh, tapi Tuhan berkata, olehku kau akan menang lebih dari pemenang. Makanya berharaplah sama Tuhan, karena Tuhan berkata, yang berharap mengandalkan Tuhan pasti diberkati. Amin. Jadi jangan saudara takut dengan semua hal-hal dunia, kabar buruk dunia. Dengarlah apa kata Yesus. Karena hidupmu bukan ditentukan oleh
dunia lagi, tapi hidupmu ditentukan oleh Tuhan dan rencananya. Pastikan kau tinggal pada pokok anggur, pasti kau buah banyak. Pastikan kau hidup bersama Yesus dengan keintiman, semuanya akan berubah. Gak usah takut. Saya sudah menjalani bagaimana dulu, dari nol, dengan hanya dengan iman. Bagaimana saya melewati semua. Jadi bukan hanya sekedar ngomong, ya kan? Saya sudah cerita-cerita tadi waktu kami masak-masak. Semua lebih hebat iman daripada pengetahuan kemampuan kita. Lebih hebat iman. Bahkan iman ini membuat kita bisa masuk surga. Bayangkan. Kekayaanmu, kepintaranmu, kekuatanmu belum tentu bisa membuat kau ke surga. Enggak bisa. Bukan belum tentu lagi, enggak bisa. Tapi kalau surga aja disediakan Tuhan bagi orang percaya, maka yang lain pasti disediakannya. Nah, oleh sebab itu, iman kita muncul dari Tuhan dan firman-Nya. Maka berusahalah sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan firman-Nya. Amanlah kita. Selamat berjumpa dalam keadaan lebih bagus Januari 2026. Yang sakit makin sehat, yang sehat makin kuat. Saya jamin anak-anak ini, saya berdoa terus. Anak-anak ini gak ada yang bodoh, juara-juara ini nanti ini. Tapi harus mau dibimbing di sekolah minggu juga ya. Jangan hafal ayat. Tak mau, main game aja, main TikTok aja. Iya. Jangan pala lihat kalau mamamu, bapakmu main TikTok, biarlah itu. Nggak bisa kau nasihat itu. Iya. Kestawa aja sama guru sekolah minggu, biar didoakan. Sama pendeta bilang, biar didoakan. Biar di-thinking TikToknya itu ya kan. Haleluya. Ya, apalagi kolaborasi. Ya. Nanti saya akan ajak suami istri kolaborasi bagaimana untuk anak-anak. Iya, wah luar biasa itu. Ya, dan itulah yang Tuhan paling suka pesannya Tuhan di akhir Desember ini. Amin. Gak usah main-main lagi. Ya, apalagi orang muda jangan terlalu lembek-lembek. Sekarang harus keras. Dunia ini keras. Kita keras dalam mentaati Tuhan, keras mengikut Tuhan, keras melakukan firman. Itu maksudnya, bukan dibal-bali maksudnya. Keras. Ya. Kalau disuruh hafal ini, jangan terus bilang, nggak bisa aku, nggak bisa. Alah. Alkitab kan bilang, kau orang percaya semuanya mungkin bagimu. Ada Tuhan, berusaha aja, berdoalah. Saya aja sudah tua gini, masih sekolah. Ya kan? Saudara ambil S3 itu nggak gampang. Ya, takutnya awalnya. Saya juga jadi manusia agak takut, karena nggak main-main. Kalau S1 masih bisa neko-neko. S3 nggak bisa, karena kita diuji sama profesor yang jauh lebih pintar pengalaman dari kita. Wow, suruh ini. Saya berdoa, aku ini udah lama aku macet nggak sekolah, nggak belajar sungguh-sungguh. Tuhan tolonglah, berdoa. Namanya iman. Tuhan berkenan kepada orang percaya. Tuhan kasih, akhirnya saya bisa melewatinya. Dan saya terkejut waktu menerima ijazah, disertasi saya, maksudnya penelitian saya berhasil nilai A. Haleluya. Padahal dulu saya sudah setengah mampus sekolah, belajar, rata-rata 6-nya saya. Udah setengah mampus, udah sampai ku bikin air di kaki saya, jangan ngantuk sampai belajar. Sampai panas otak saya. Rata-rata 6 STTB saya, SD, SMP, SMA. Tetapi karena Tuhan, saya bisa penelitian, lulus, diuji sama profesor, nilainya A. Hebat Tuhan ini. Amin. Nah itu sebabnya tiada yang mustahil bagi orang percaya. Jadi kita mulai. Daniel itu hebat bukan karena dia latar belakang hebat atau memiliki backing, sponsor, segala macam. Keturunan budak, 420 tahun mereka jadi perbudak. Tapi muncul menjadi Perdana Menteri yang menggerakkan kekuasaan di seluruh dunia. Raja sampai menyembah dia di ruang pribadi sama Daniel. Dia bilang sama Daniel, sebenarnya kau dewa bukan manusia. Kau penjelmaan dari dewa jadi manusia. Karena menurut mereka, dewa penguasa itu bisa jelma jadi manusia. Sehingga turun dia dari tahta singgasana menyembah si Daniel. Karena gak ada manusia sehebat kau kalau bukan dewa dia. Jadi sampai si Raja Nebukadnezar memperlakukan Daniel itu seperti Tuhannya. Daniel bilang tidak, itu dari Tuhan katanya. Amin. Saking hebatnya. Saking hebatnya rohani kita seperti Yesus. Amin. Dan luar biasa. Dan semua apa yang dikatakan Yesus akan terwujud dalam diri kita.